Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang berbahagia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan, sukacita yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kita masih ada di hadapan Tuhan, menikmati segala berkat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 16. 1 Raja-Raja pasal 16, kita akan melihat seluruh bagian ayat-ayat firman Tuhan dalam pasal 16 ini. Namun saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian ayat 15, 18, dan 19. Ayat 15, 18, dan 19. Dalam tahun ke-27 zaman Asa, Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Ayat 18, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja. Lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan dengan judul renungan pada hari ini, putus asa. Hal yang kita baca pada ayat 18 dikatakan Zimri, Raja Israel. Dia membakar istana dan dia ada di dalam istana tersebut dan juga ikut terbakar. Dan akhirnya Zimri, Raja orang Israel yang baru memerintah selama 7 hari juga ikut terbakar dan meninggal. Mengapa hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena Zimri merasa putus asa. Putus asa karena dia telah dikepung oleh Omri. Mereka adalah sama-sama satu bangsa, tetapi mereka saling berebutan dalam kekuasaan dan mereka saling bermusuhan, berperang satu dengan yang lainnya. Kalau kita memperhatikan dari ayat pertama, di sini ada beberapa raja Bapak Ibu yang terkasih. Dalam kurun 40 tahun 7 hari ada beberapa raja yang memerintah di wilayah Israel. Karena kerajaan Israel pada waktu itu, bangsa Israel terpecah menjadi 2, yaitu Yehuda dan Israel. Dikatakan pada pertama ya diperintah oleh Raja Baesa, tapi karena ia tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia dihalau oleh Tuhan dan dia mendapatkan murka dari Tuhan. Dia pun juga mati dan digantikan oleh anaknya Ela. Tetapi Ela pun demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak hidup takut akan Tuhan. Dia melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu dapat membacanya pada ayat yang ke-13. Mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, sehingga mereka dihukum oleh Allah dengan cara-cara yang juga tidak indah kematian mereka. Lalu ketika Ela telah meninggal, digantikan oleh Zimri. Dikatakan tetapi Zimri ini adalah raja yang paling sedikit masa pemerintahannya di bangsa Israel, itu 7 hari masa pemerintahannya. Sangat sebentar sekali menduduki jabatan sebagai raja ya. Kedudukannya sebagai raja tidak begitu indah menikmati sebagai raja atau sebagai seorang yang dihormati. Hanya sebentar saja. Kenapa dia mengakhiri hidupnya? Karena dia merasa putus asa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Zimri merasa putus asa dan harus mengambil tindakan membakar istana tersebut dan dia ada di dalamnya dan juga akhirnya ikut terbakar? Karena mereka itu jauh dari hadapan Tuhan. Mereka menyakiti hati Allah dengan menyembah berhala. Tidak lagi menyembah Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Mereka tinggalkan Allah turun-temurun dari raja yang dinamakan Baesa, Ela anaknya juga Zimri. Demikian kalau Bapak Ibu baca selanjutnya turun-temurun beberapa raja. Ada Omri, ada juga raja
Ahab. Mereka semua tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang membiarkan dirinya menjauh dari Tuhan, bahkan sebelumnya sudah mengenal Tuhan, mereka tahu bahwa Allah Israel, Allah yang pernah melepaskan nenek moyang mereka dari tanah Mesir, Allah yang memberkati mereka, Allah yang sudah menyertai mereka. Mereka tahu itu dan mereka punya imam. Tetapi mereka tidak menyembah Allah yang benar. Oleh karena itu mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Mereka putus asa, dan yang paling luar biasa di sini Bapak Ibu, luar biasa menyedihkan, yaitu kehidupan Zimri yang baru 7 hari memerintah. Orang yang jauh dari Tuhan akan mengakibatkan hidup mereka atau hidup kita. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan kehilangan arah Bapak Ibu Saudara. Zimri mengalaminya. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia tidak mengasihi Tuhan dengan benar, dia kehilangan tujuan hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita jauh dari hadirat Tuhan, kita tidak hidup di dalam Tuhan. Kita tahu ada Tuhan, tapi kita hidup menurut pandangan kita sendiri. Kita hidup menurut rancangan kita sendiri. Kita akan kehilangan arah tujuan hidup. Kita akan kehilangan harapan. Seperti Zimri, dia kehilangan harapan. Dia tidak ada lagi harapan bahwa dia akan masih bisa menjadi raja, masih bisa hidup tanpa mengakhiri hidupnya. Dia mengalami kehilangan harapan dan juga mengalami tekanan berat. Dia mungkin juga depresi oleh karena tekanan berat yang dia alami. Kemana lagi ia menjauhkan diri, melarikan diri dari kejaran Omri pada waktu itu. Dia mengambil langkah yang pintas. Dia masuk ke dalam istana, dia bakar istananya, dan dia mati di dalam istana. Luar biasa hal-hal yang menghimpit hidup kita, hati kita, pikiran kita, mata kita tidak lagi memiliki tujuan hidup. Kematian menghampiri Zimri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang yang menjauhkan diri dari Tuhan akan mengalami hal-hal yang tragis dalam kehidupannya. Dan orang yang jauh dari Tuhan mengakibatkan ia atau kita, ketika kita menjauhkan hidup kita dari Tuhan, mengambil tindakan-tindakan yang beresiko. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Orang yang mengalami putus asa lebih banyak mengalami kerugian diri sendiri. Walaupun juga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, ya mungkin keluarga merasa sedih, ada orang-orang yang merasa juga kehilangan, tetapi lebih kepada kerugian diri sendiri ketika kita mengalami putus asa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya putus asa itu tidak ada dalam hidup kita, karena putus asa itu dapat menimbulkan beberapa hal di dalam kehidupan kita, ya, merugikan diri kita sendiri. Seperti Omri yang mengalami jalan buntu, dia tidak lagi memiliki terang kehidupan dalam hidupnya. Yang dia rasakan adalah tekanan. Akhirnya ia mengakhiri hidupnya dengan kematian. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, umat pilihan Allah yang setiap waktu, setiap saat, setiap hari dikasihi oleh Tuhan. Jangan jauhkan dirimu, jangan jauhkan hidup kita dari Tuhan. Mari bergaul karib dengan Tuhan agar di saat kita mengalami masalah, tekanan hidup, kita tidak mengalami putus asa. Karena ketika kita mengalami putus asa, maka ada hal-hal yang beresiko, tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita harus dekat dengan Tuhan dan putus asa itu akan hilang. Karena Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menuntun kehidupan kita. Dia Allah yang akan memberikan pemeliharaan dan menunjukkan jalan keluar bagi hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita baca ayat-ayat firman Tuhan tentang janji Tuhan. Ketika kita mengalami masalah dan mungkin juga berputus asa dan tidak mengambil jalan yang fatal yang mengakibatkan kita juga tetap berdosa ketika kita mengakhiri hidup kita dengan kematian yang bukan caranya Tuhan. Kita sama-sama membuka Ulangan 31 ayat 6.
Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia yang menyertai kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita petunjuk jalan kehidupan supaya kita memperoleh ketenangan dalam hidup kita. Satu ayat firman Tuhan lagi, janji Tuhan tentang ketenangan dan keselamatan bagi kita yang tidak memilih menjauhkan diri dari Tuhan tetapi mau dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah meskipun kita mengalami himpitan beban berat, karena ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Dia akan menunjukkan kemurahannya, dia akan menunjukkan jalan kehidupan bagi kita sehingga kita tidak melakukan dosa dengan mengakhiri hidup kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang setia dalam kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dan untuk pokok doa tertentu juga menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dalam keluarga, pribadi dan lain sebagainya. Bapak Ibu dapat kita sama-sama ya menyalurkan hal itu melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan hidup kami dan tolong kami untuk terus dekat dengan Allah. Hanya kepadamu saja kami merasa tenang dan hanya kepadamu ada keselamatan hidup bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Allahku Engkau, keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu. Allahku, hendak meninggikan Engkau. Keluarga GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.